Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan kupas tuntas syarat la ilaha atau kupas tuntas dari penjelasan kalimat, memahami kalimat syahadat la ilaha illallah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana pada pertemuan kali ini kita dalam keadaan mati lampu, ya. Kemudian dalam keadaan hujan juga, maka kita berharap hujan yang turun kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal ya doa turun hujan? Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga Engkau menurunkan hujan yang bermanfaat. Taib. Kita lanjutkan di halaman 99 bab yang keempat. Makna, rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Halaman 99 bab yang keempat. Makna, rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Di sini Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala mengatakan makna kalimat la ilaha illallah. Perhatikan, di dalam catatan kaki tertulis dinukil dari Al-Usul As-Salasah, ya, kitab Al-Usul As-Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Fathul Majid syarah kitab Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, Taisir Azizil Hamid karya Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh, Al-Qaulul Mufid, dan seterusnya. Ya, jadi dalam menulis ataupun menyusun bab yang keempat ini, Al-Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala membawakan atau merujuk dari kitab-kitab yang tertera di dalam catatan kaki. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya beliau berusaha untuk apa? Menyajikan pembahasan ini dengan ilmiah, berusaha menyajikan pembahasan ini dengan sistematis sesuai dengan ucapan para ulama kita. Taib. Yang pertama, yang A, di sini tertuliskan makna kalimat la ilaha illallah. Makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. La ma'buda, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Itu arti apa? Ma'buda, sesembahan, ya, bihaqqin, yang berhak diibadahi dengan benar, illallah, kecuali Allah. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita ulang berkali-kali, ya, pelurusan dari terjemahan la ilaha illallah. Jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah dalam menerjemahkannya. Kemudian lanjut di halaman yang ke-100. Kalimat tauhid la ilaha illallah terdiri dari 4 kata. Ya. Dan mulai pembahasan ini sampai seterusnya, ini sebenarnya apa? Sangat bergantung pada pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Karena nanti akan disebutkan di antaranya ada nafiyatun lil jins, kemudian ada isim la, khobar la, yang tentunya ini semua berasal dari bahasa Arab. Tapi tidak mengapa, kita berusaha untuk memahamkan sebaik-baiknya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah terdiri dari 4 kata. Ya, terdiri dari 4 kata.
yaitu la, kemudian ilaha, kemudian illa dan Allah. 4 ya. Adalah ilah, illa dan Allah. Maka masing-masing akan dijelaskan sesuai dengan penjelasan para ulama kita. Dan penjelasannya sebagai berikut. Kata la, tidak ada. Ya, la itu artinya apa? Tidak ada. Dan sebenarnya kalau kita memperhatikan bahasa Arab, la itu bisa bermakna bermacam-macam. Ada la itu yang artinya larangan, ya. Seperti apa? La taghdab, artinya apa? Jangan marah, bukan tidak ada marah. Ya, sehingga la ini sebenarnya memiliki banyak makna. Tetapi dalam konteks la ilaha illallah, ya, maka di sini la ini fungsinya sebagai apa? Nafiyatun lil jinsi. Perhatikan, nafiyah lil jinsi. Maksudnya adalah meniadakan semua jenis dengan jelas, tanpa ada kemungkinan lain di mana tidak tersisa satupun dari jenis tersebut. Mungkin kita sulit memahami kalau dengan teori ya, tapi langsung kita contohkan prakteknya. Contohnya, la rajula fil baiti. Perhatikan, la rajula fil baiti, yang artinya tidak ada satupun laki-laki di rumah. La, tidak ada, rajula, satupun laki-laki di rumah. Nah, dalam kalimat ini terdapat peniadaan semua jenis laki-laki dengan jelas tanpa ada kemungkinan lain di masjid. Artinya begini, ketika ada kata la, kemudian kata yang datang setelahnya ini dinafikan, ditiadakan, dihilangkan seluruhnya. La rajula, tidak ada seorang laki-laki. Ini yang dimaksud apa? Meniadakan semua jenis dengan jelas. Tidak ada seorang pun laki-laki. Fil masjidi atau fil baiti, di mana? Di rumah. Demikian pula nanti dengan la ilaha. Ya, ilaha yang tadi kita telah sampaikan artinya adalah sesembahan atau Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang disembah. Ya, maka la ilaha, tidak ada sama sekali Tuhan yang disembah, tidak ada sama sekali Tuhan yang diibadahi. Ini makna la ilaha. Semua jenis Tuhan ditiadakan, semua jenis yang disembah ditiadakan, dihilangkan. Pokoknya nggak ada Tuhan. Ya, nah maka ini makna dari la. Segala macam yang jatuh setelah la ini tidak ada. Nah, kemudian kata ilaha, ilah sesembahan, ia memiliki wazan fi'alun. Nah ini wazan, apa artinya wazan? Ada yang tahu? Wazan ini dalam bahasa Arab artinya timbangan. Ya, secara singkat bahasa Arab itu tersusun dari, ya, pada lumrahnya tersusun dari 3 huruf. Fa'ala, ya, fa'ala, fa'ala, fa, ain dan lam. Nah, semua kata-kata dalam bahasa Arab itu bisa dikembalikan kepada timbangan dari fa, ain dan lam tersebut. Contoh, ketika kita mungkin mengenal suatu kata kerja kataba, ada yang tahu artinya apa? Telah menulis. Nah, ini bisa kita kembalikan kepada wazan fa, ain, lam tadi dengan fa'ala. Jadi kataba itu sama seperti apa? Fa'ala. Ya. Nah, para ulama ahli bahasa menyebutkan fa, fi'il dari kata kataba itu huruf kaf. Posisi huruf fa pada fi'il, pada kata kerja kataba itu ada pada huruf kaf.
Kemudian ain fiil dari kata kataba itu adalah huruf apa? Ta. Dan yang terakhir lam fiil dari kataba itu adalah huruf ba. Nah, di sini maka semua kata dalam bahasa Arab ini memiliki timbangan. Nah, ilaha ini memiliki wazan fi'alun. Ya. Fi'ala. Mungkin seperti itu. Jadi, perhatikan, ilaha alif yang pertama itu di posisi fa, di kasrah, fi. Ya, sama kan? I dengan fi. Kemudian yang berikutnya la, lam, fathah dan panjang. Ini menempati posisi a, sama kan? La dengan a. Kemudian ha. Ya, kemudian ha. Nah, di sini di dalam contoh, di dalam wazan fi'al. Hanya saja di sini disebutkan apa? Fi'alun. Bukan ilah, bukan ilahun, gitu ya. Jadi ilaha ini sama seperti fi'ala, kalau mau boleh kita mudahkan. Nah, intinya segala sesuatu yang bermakna fi'al ini memiliki makna ma'bud, yaitu zat yang disembah. Ilaha ini bermakna apa? Ma'bud, zat yang disembah. Kemudian ilaha, ilah adalah isim dari la. Ini ketemu lagi istilah dalam bahasa Arab. Isim dari la. Dan khobar la dihilangkan sesuai dengan kaidah dalam khobar la. Ini panjang kalau kita mempelajari bahasa Arab dari nol ya. Intinya la itu, kata la ini memiliki isim dan khobar. Ya, memiliki isim dan khobar. Apa itu isim la? Isim la itu adalah isim sendiri apa? Ada yang tahu? Isim itu gampangnya kata benda atau kata sifat atau yang sejenisnya. Ya. Nah, isim la itu adalah kata yang jatuh setelah huruf la. Nah, dalam artian kalau kita kembalikan kepada la ilaha illallah, isim la-nya apa? Ilaha. Ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada la ilaha illallah, isim la-nya apa? Ilaha. Nah, kemudian khobar la dihilangkan sesuai dengan kaidah dalam khobar la. Khobar ini sesuatu yang apa? Menjelaskan. Ya, sesuatu yang menjelaskan apabila telah diketahui maknanya. Adapun khobar la yang dihilangkan adalah kata hakun atau bihakin, yang hak atau dengan benar sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ringkasnya seperti ini. Seharusnya la itu memiliki isim dan khobar. Dalam kalimat la ilaha illallah isimnya ada la ilaha, isim dari la. Khobar la-nya ada enggak? La ilaha illallah. Illallah bukan khobar la. Khobar la itu sesuatu yang menjelaskan tadi, menjelaskan ilaha. Nah, ini disebutkan di dalam ilmu nahwu sebagai apa? Takdir muqaddarah, yang diperkirakan ada. Nah, khobar la yang dihilangkan tersebut adalah kata hakun atau bihakin. Jadi seakan-akan dalam kalimat la ilaha illallah itu ada kata tersimpan yang sengaja dihilangkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Apakah itu? Hakun atau bihakin. Sehingga kalau dimunculkan la ilaha hakun illallah atau la ilaha bihakin illallah. Ya. Nah, sehingga artinya apa? La, tidak ada ilaha, ilah, sesembahan, Tuhan yang diibadahi. Khobarnya apa tadi? Hakun, yang benar. Ya, bihakin, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Ya. Jadi sekali lagi seperti di awal kajian tadi telah kita sebutkan, akan ada apa ya, pembahasan yang terkonsentrasi pada kaidah bahasa Arab, dan ini mungkin agak menyulitkan kita. Tapi kita baca saja dan kita berusaha untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Kesimpulannya,
bahwa sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah dinamakan alihah, Tuhan-Tuhan. Perlu kita ketahui, alihah itu adalah bentuk jamak dari ilah. Bentuk jamak itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ini mudah, kita menjamakkan sesuatu kata itu cukup dengan mengulang kata tersebut. Contoh, burung. Kalau banyak burung namanya apa? Burung-burung, gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris mungkin tinggal namanya huruf apa? S. Car, satu mobil. Banyak mobil? Cars, gitu ya. Dalam bahasa Arab ada sendiri. Ya. Satu kitab, kitabun. Banyak kitab, kutubun. Ya. Demikian pula dengan ini. Satu ilah, satu Tuhan yang diibadahi, ilahun. Banyak ilah, alihatun. Ya. Maka di sini disebutkan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah dinamakan alihah, bentuk jamak dari ilah, karena mereka memang disembah oleh manusia. Artinya begini, katanya di dalam makna la ilaha illallah itu artinya la, tidak ada, meniadakan semua jenis apa? Ilah, meniadakan semua jenis Tuhan yang disembah. Loh, kok buktinya ada yang menyembah sesuatu selain Allah? Nah ini, katanya la ilaha illallah, tapi nyatanya kok ada sesuatu yang disembah selain Allah? Maka di sini akan kita jelaskan. Ya, mereka sesuatu yang disembah selain Allah itu memang dinamakan alihah, Tuhan-Tuhan, karena mereka memang disembah oleh manusia, meskipun pada hakikatnya mereka tidak berhak diibadahi, tetap saja namanya Tuhan. Ya, akan tetapi semua itu adalah Tuhan yang batil. Maka penamaan ilah pada sesembahan selain Allah ditetapkan dalam satu segi dan dinafikan dalam segi yang lain. Artinya apa? Ya oke lah, kita mengakui bahwasanya yang disembah selain Allah itu adalah ilah. Ya, kita akui dari satu segi. Satu segi ini apa? Tetap atau kita tetapkan dari segi kenyataan yang ada. Kenyataannya ya mereka itu disembah. Kenyataannya ada Tuhan yang disembah. Ya, tetapi ditiadakan dari segi keberhakan untuk diibadahi. Ya, ditiadakan dari segi keberhakan untuk diibadahi. Artinya, kalau untuk apakah dia berhak diibadahi? La, tidak. Ya, makanya ketika kita mengartikan kalimat la ilaha illallah, kalau kita batasi maknanya seperti yang disebutkan tadi, halaman sebelumnya, apa itu? Halaman 99. Perhatikan. Ini sebenarnya apa namanya? Kesimpulan yang sangat mudah. Makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Artinya apa? Kalau ada Tuhan, sesembahan yang ternyata oleh manusia diibadahi, yaitu silakan mereka, tetapi itu sesembahan yang tidak apa? Tidak benar. Kalau yang benar illallah, hanya Allah. Ya. Jadi memahami kata la ilaha illallah ini akan sangat membantu kalau kita benar-benar apa? Mendalami bahasa Arab. Karena kalau kita hanya bermodal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka seakan-akan ada kontradiksi. Loh, katanya Islam tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kok nyatanya itu menyembah Tuhan ini menyembah Tuhan itu, yang itu menyembah Tuhan yang lainnya. Loh, berarti Islam gak benar nih. Nah ini, perhatikan ya, kalau kita bermodalkan la ilaha illallah, hanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang akan menolak Islam. Kontradiksi nih Islam, ngajarkan la ilaha illallah, buktinya ada itu orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Maka kita katakan pemahaman Anda menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, inilah yang salah. Ya, karena sesuai dengan kaidah bahasa Arab tadi ada la,
nafiyah lil jins, kemudian ada isim la dan khobar la. Ini mengerucut pada makna la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Berarti ini tidak bertentangan dengan keadaan yang ada. Orang itu menyembah selain Allah, yaitu sesembahan mereka. Itu Tuhan mereka, tapi Tuhan yang batil. Yang berhak disembah hanya Allah. Dan inilah asas dari agama Islam. Jadi kembali ke halaman 100 yang paling bawah, kesimpulannya tetap sesuatu yang disembah selain Allah dinamakan ilah, tapi ilah yang apa? Yang batil. Ya, karena kembali kepada kaidah bahasa Arab, la itu ada isim dan ada khobarnya. Isimnya la ilaha, ilaha itu isim, dan khobarnya itu adalah bihaqqin. Ini yang menentukan. Tidak ada Tuhan bihaqqin yang disembah dengan benar. Inilah sesuai dengan asas Islam. Kalau ada Tuhan yang disembah selain Allah, maka kita katakan, nah itu Tuhan yang apa? Batil. Tuhan yang disembah tidak dengan benar. 6. Lanjut. Setelah kata la, kata ilah, sekarang yang ketiga kata apa? Illa. Nah ini juga bahasa Arab lagi. Kata illa, illa itu artinya kecuali, merupakan huruf istisna. Istisna itu artinya pengecualian. Dalam bahasa Arab huruf istisna itu banyak. Ada illa, ada ghaira atau ghairu, ada siwa, ada suwa. Yang semua maknanya itu apa? Mengecualikan, selain. Nah, maksudnya adalah sebuah kata yang datang setelah kata illa dan saudara-saudaranya. Nah ini ada lagi apa? Setelah kata illa dan saudara-saudaranya, yang berbeda dengan kata sebelumnya dalam hukum, baik itu peniadaan ataupun penetapan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah saya berusaha untuk memahami, nampaknya kata yang, perhatikan, di situ ada kata yang berbeda. Ini wallahu a'lam bishawab lebih bisa kita pahami kalau kata yang ini kita hilangkan. Ya, yang berbeda. Kelihatan ya? Ya, yang berbeda dengan kata sebelumnya. Kata yang itu wallahu a'lam nampaknya lebih kita pahami kalau dihilangkan. Jadi begini. Ya. Maksudnya adalah sebuah kata yang datang setelah kata illa. Sebuah kata yang datang setelah kata illa. Kalau kita kembalikan kepada la ilaha illallah, berarti kata yang datang setelah huruf illa apa? Apa? La ilaha illallah. Kata yang datang setelah huruf illa itu apa? Kata setelah huruf illa Allah, kan begitu? La ilaha illallah. Nah, kata yang datang setelah huruf illa ini dalam bahasa Arab disebut al-mustathna, yang dikecualikan. Ya. Sedangkan kata illa itu adalah huruf pengecualian. Perhatikan di sini. Sebuah kata yang datang setelah kata illa dan saudara-saudaranya. Selain illa itu ada ghair, ada siwa. Ini enggak kita bahas. Yang penting sekarang yang dipakai kata illa. Ya. Mungkin kita abaikan saja dan saudara-saudaranya. Sekalian kita hilangkan enggak apa-apa. Ya, kita kembali. Sebuah kata yang datang setelah kata illa berbeda dengan kata sebelumnya dalam hukum. Ini kalau kita hilangkan yangnya. Ya. Baik itu peniadaan ataupun penetapan. Dan ini lebih baik. Kalau kita pakai yang, ini agak membingungkan. Tapi kalau kita hilangkan yangnya, sekali lagi kita ulangi, maksudnya adalah sebuah kata yang datang setelah kata illa ini berbeda dengan kata sebelumnya dalam hukum, baik itu peniadaan ataupun penetapan. Contoh, la rajula fil masjidi illa Zaidah. La rajula, tidak ada satupun laki-laki
fil masjidi, di dalam masjid tersebut, illa Zaidah, kecuali Zaid. Maka Zaid di sini berbeda dalam hukum dengan kata sebelumnya. Kalau kita perhatikan kata sebelumnya, ternyata kita dapati kata sebelumnya adalah la yang berarti peniadaan. Adapun kata Zaid bermakna penetapan. Artinya bahwa tidak ada satupun laki-laki di masjid kecuali Zaid. Gampangnya begini. Di sini ada kata rojula dan ada kata Zaid. Rojula itu apa? Laki-laki. Zaid salah seorang dari laki-laki. Kalau kita katakan la rojula fil masjid, artinya apa? Artinya apa? Tidak ada seorang pun laki-laki di masjid. Pokoknya segala jenis laki-laki tidak ada di masjid. Ya. Nah, tetapi ketika ada kata illa, kecuali. Ini kan kita sedang bahas illa ya. Illa, kecuali, maka kata yang datang setelah illa ini berbeda dengan kata sebelumnya, keumuman dari laki-laki. La rajula fil masjidi illa Zaidah. Tidak ada seorang pun laki-laki di masjid kecuali siapa? Zaid. Artinya apa? Hanya Zaidlah satu-satunya laki-laki yang ada di masjid. Nah, kalau ini kita gunakan kepada la ilaha illallah, sama persis. Ya, kalau kita ucapkan la ilaha saja, maka berarti apa? Tidak ada Tuhan yang disembah sama sekali. Kalau kita berhenti pada kata ini, maka kita menjadi orang apa? Ateis, tidak percaya, tidak menyembah satupun Tuhan. Sama seperti la rajula fil masjid, tidak ada seorang pun laki-laki. Tetapi ketika ada kata illa, kecuali, ya, maka kata yang datang setelah illa ini berbeda dengan sebelumnya. Illallah, kecuali Allah. Artinya apa? Hanya Allah lah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Jadi kembali kepada halaman 99, ya, ini sudah kesimpulan la ma'buda bihaqqin illallah. Itu arti dari kata la ilaha illallah. Ya, insyaallah ya. Bisa dipahami ya, meskipun apa adanya, dengan pencahayaan yang kurang memadai, ya, dengan hawa yang agak-agak gimana gitu ya. Insyaallah. Ya, semoga tetap semangat. Taib. Ya. Naam. Jadi illallah. La ilaha illallah. Allah di sini berbeda dengan ilah yang sebelumnya ditiadakan. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Ya, maka ini nanti akan disebutkan lebih bermakna dan lebih kuat dibandingkan dengan misalnya kita nggak pakai kata la dan ilah. Ya, Allahu ilahun misalnya. Allahu ilahun. Apa artinya? Allah itu adalah ilah. Allah itu adalah apa? Tuhan yang berhak diibadahi. Benar enggak ini? Benar enggak? Benar. Siapa ngomong enggak benar? Allah ilahun. Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi. Benar. Tetapi apakah ini memiliki makna yang kuat? Ya, memiliki makna yang bisa apa istilahnya itu? Bisa mencegah segala macam bentuk kesyirikan? Tidak. Sama seperti begini, ketika kita mengatakan Zaidun fil masjid, Zaid di masjid, dan memang benar Zaid di masjid. Apakah ini menunjukkan pembatasan? Artinya kalau kita ngomong Zaid di masjid, apakah artinya hanya Zaid saja yang di masjid? Coba. Tahu Pak Samsul? Tahu. Di mana Pak Samsul? Di masjid. Apakah yang di masjid hanya Pak Samsul?
Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, kan begitu? Ya. Karena kita menjawab sesuai dengan pertanyaan. Begitu pula dengan Allah. Kalau kita katakan Allahu ilahun, Allah itu adalah Tuhan yang diibadahi. Apakah kalau hanya sekedar ini kita bisa meniadakan segala sesembahan selain Allah? Tidak. Berarti bisa jadi ada Tuhan yang diibadahi yang lainnya. Tetapi ketika kita gunakan la dan illa, maka berbeda. Kalau kita katakan la rajula fil masjidi illa syamsul gitu misalnya, ya, tidak ada seorang laki-laki pun di masjid kecuali Samsul. Artinya segala jenis laki-laki nggak ada di masjid kecuali satu orang saja yang namanya Samsul. Ya, nggak ada laki-laki yang lainnya. Sama ketika kita gunakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang diibadahi. Hilangkan semuanya Tuhan. Illallah kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini lebih kuat. Ya, la ilaha illallah ini lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan dengan Allahu ilahun. Karena di sini ada segi pembatasan. Jadi subhanallah ya, bahasa Arab ini kata per katanya memiliki makna yang dalam. Taib. Kemudian yang keempat, kata yang keempat yaitu Allah. Kata Allah, lafaz ini merupakan nama tunggal yang menunjukkan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Karenanya seluruh nama Rabb, nama-nama Rabb yang baik dinisbatkan kepadanya. Dikenal dengan apa? Nama-nama Allah itu? Al-Asma al-Husna. Ya. Nah, seluruh Asmaul Husna ini kembalinya kepada satu nama yaitu apa? Allah. Contoh, Al-Aziz. Al-Aziz ini nama Allah. Salah satu dari Asmaul Husna. Yang kalau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan yang maha perkasa. Ya. Al-Aziz termasuk dari nama-nama Allah. Ini maknanya apa? Semua Asmaul Husna itu dinisbatkan kepada Allah. Tetapi Allah, perhatikan, bukan termasuk nama-nama Al-Aziz. Ya, jadi jangan dibalik. Termasuk nama Al-Aziz adalah Allah, tidak. Karena Allah ini induknya. Ya. Allah ini apa? Yang paling penting ya, bahasa kita itu apa? Ya, nama yang paling tinggi, yang paling apa istilahnya itu ya, nama tunggal ya, asal dari Asmaul Husna ini kembali kepada Allah. Al-Aziz, Al-Ghaffar ya, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, ini kembalinya kepada Allah. Jadi Allah ini nama yang paling utama. 6. Kesimpulannya bahwa makna kalimat tauhid la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Lafaz la ilaha adalah penafian terhadap semua yang disembah selain Allah. Ya, semua yang disembah dinafikan. Seperti la rajula tadi. Semua laki-laki ya di masjid itu tidak ada. Habis baterainya ini. Masih banyak loh padahal. Taib. Ya. La ilaha meniadakan semua ilah adalah bentuk penafian terhadap semua yang disembah selain Allah. Dan lafaz illallah adalah penetapan segala bentuk ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaannya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, apabila seseorang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, maka ia telah memberitakan, menjelaskan dan mengabarkan bahwa selainnya, selain Allah, bukan ilah yang berhak disembah, dan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, jadi semua kata
para ulama kita mengerucut pada makna yang sangat-sangat mudah untuk kita pahami, yaitu di halaman 99 tadi, la ma'buda bihaqqin illallah. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dimulai dari perkataan Syekhul Islam ini, ya, dan sampai halaman 104, ya, sampai halaman 104. Perhatikan. Di sini Al-Ustadz Yazid Hafidhahullah Ta'ala menukilkan ucapan para ulama kita tentang la ilaha illallah. Dimulai dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dilanjutkan dengan Imam Ibnul Qayyim, halaman 102. Kita bacakan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ini merupakan kalimat yang paling agung. Yang dimaksud kalimat apa? La ilaha illallah, ya, yang mengandung peniadaan sesembahan selain Allah dan menetapkan untuknya, untuk Allah, segala sifat yang istimewa. Penunjukan kalimat ini akan penetapan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah lebih besar daripada sekedar perkataan kita Allah adalah ilah, dan tidak ada satupun yang meragukan ini. Dan ini yang tadi saya singgung, ya, ya, kita mengatakan Allah adalah ilah, Allah adalah ilah, benar enggak? Benar, ya. Tetapi dibandingkan dengan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka tentu yang kedua ini lebih kuat. Kalau di sini Ibnul Qayyim mengatakan apa? Lebih besar, ya, lebih besar daripada sekedar berkata Allah adalah ilah. Jadi la ilaha illallah ini lebih agung, lebih besar. Kalau tadi kita katakan lebih apa? Kuat, lebih kokoh dibandingkan dengan Allah itu adalah ilah. Allahu ilahun. Jadi keduanya benar, ya, la ilaha illallah dengan Allahu ilahun, keduanya benar. Namun yang lebih tepat dan yang lebih kuat, kata Ibnul Qayyim, yang lebih besar adalah la ilaha illallah. Kenapa? Kalau dengan la ilaha illallah sudah tidak sama sekali ada celah untuk berbuat syirik kepada Allah. Tidak ada sedikit pun celah untuk mengakui Tuhan yang benar selain Allah. Tidak ada sedikit pun celah untuk kita membenarkan orang-orang yang menyembah selain Allah. Tapi kalau Allahu ilahun, Allah adalah Tuhan yang disembah, hanya ini saja, maka masih ada celah, ya. Oh, berarti bisa jadi selain Allah itu masih bisa disembah. Allah salah satu Tuhan yang disembah. Tuhan banyak, salah satunya Allah. Nah, berarti apa? Kita masih sah untuk beribadah menyembah selain Allah. Ini kalau kita mengatakan Allahu ilahun. Dan ini tidaklah berlaku kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dan tadi yang dicontohkan oleh Al-Ustadz menukil dari ucapan para ulama sangat mudah sekali. Beda ketika kita katakan la roja, apa namanya? Tadi siapa? Zaidun fil masjid. Zaid di masjid. Dengan la rajula fil masjid illa Zaid. Ya. Kalau kita katakan Zaid di masjid, berarti apa? Masih ada celah untuk ada laki-laki yang lain. Karena kita hanya mengabarkan di masjid ada siapa? Ada Zaid. Bisa dia apa? Ada siapa lagi? Ada Utsman, ada Muhammad, ada Ali. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau kita katakan la rajula, tidak ada seorang pun laki-laki fil masjid, di masjid, nggak ada sama sekali. Illa Zaid, kecuali Zaid, berarti hanya satu orang saja yang ada di masjid, yaitu siapa? Zaid. Demikian pula seperti la ilaha illallah, ya. Sehingga Ibnul Qayyim mengatakan la ilaha illallah ini lebih besar daripada sekedar perkataan kita Allah adalah ilah. Al-Baydawi rahimahullah
berkata dalam tafsirnya, makna kalimat la ilaha illallah adalah bahwasanya dia yang berhak disembah bukan selainnya. Ya, sama seperti sebelumnya, menguatkan makna la ilaha illallah, yaitu bahwasanya dia Allah yang berhak disembah bukan selainnya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, tidak berhak seorang hamba dijadikan sesembahan dan tidak pantas menunjukkan ibadah kecuali kepadanya. Ya, dalam mentafsirkan la ilaha illallah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak berhak seorang hamba dijadikan sesembahan. Ini menunjukkan, ya, selain Allah itu semua adalah apa? Hamba. Ya, selain Al-Khaliq, Al-Khaliq itu apa? Yang menciptakan, Maha Pencipta, dan itu hanyalah Allah. Maka yang lainnya adalah makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Ada pencipta dan ada yang diciptakan. Maka dalam hal ini selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia adalah makhluk. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah makhluk. Dan yang namanya makhluk, hamba, tidak akan mungkin dia ini bisa sampai pada posisi yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan tidak berhak seorang hamba dijadikan sesembahan. Sama seperti apa? Tidak berhak seorang makhluk dijadikan sebagai pencipta. Ya. Ada pencipta dan ada yang diciptakan. Ada hamba dan ada yang apa kalau hamba ini lawannya? Hamba itu apa? Abd. Hamba itu yang beribadah, kan begitu? Yang menyembah, kan begitu? Maka ada hamba, ada yang menyembah dan ada yang disembah. Nah, jadi ada dua pihak, yang disembah dan yang menyembah. Maka tidak akan mungkin hamba yang menyembah ini dijadikan sebagai sesembahan yang disembah. Mustahil. Ya, karena tidak ada yang namanya sesuatu itu bisa apa? Menciptakan dirinya sendiri. Pasti ada penciptanya dan pasti ada yang diciptakan. Sama seperti itu pula. Ya, tidak akan mungkin orang itu menyembah dirinya sendiri. Di saat yang bersamaan dia itu adalah Tuhan yang disembah. Di satu sisi dia adalah hamba yang menyembah dirinya sendiri. Ini mustahil. Maka pasti ada dua pihak. Ya, entah itu yang menyembah atau yang disembah. Nah, yang menyembah ini makhluk hamba tidak akan mungkin, tidak berhak dia menjadi sesembahan dan tidak pantas menunjukkan ibadah kecuali kepadanya. Kalau dia seorang hamba, seorang yang menyembah, maka dia hanya pantas untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Berikutnya Asy-Syarbini berkata rahimahullah dalam tafsirnya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Jadi makna dari la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Biqai rahimahullah berkata dalam tafsirnya, ini merupakan penetapan akan keesaan Allah dengan meniadakan sesembahan selainnya. Tidak mungkin dalam akal yang sehat terpatri bahwasanya selain Allah berhak menjadi ilah, karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Perkataannya apa? Berbeda-beda tapi intinya sama. Lihatlah para ulama kita, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mereka ini mulai dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Al-Baydawi, Ibnu Katsir, Asy-Syarbini, Al-Biqai, ini semuanya apa? Berbeda generasi. Ya, berbeda zaman. Dan mungkin juga berbeda apa? Tempat.
Tetapi ketika mentafsirkan la ilaha illallah, mereka semua apa? Satu. Ya, maka inilah pentingnya kita dalam masalah agama berusaha sebanyak mungkin mengumpulkan referensi-referensi ucapan para ulama kita dalam masalah-masalah tertentu. Ya, lihat masalah la ilaha illallah saja, yang insya Allah kalau kita cuma ambil satu ucapan para ulama cukup. Tetapi Al-Ustadz Yazid Hafizahullah Ta'ala ingin membawakan ini loh ucapan para ulama yang lainnya. Ya, mulai dari Syekhul Islam, Ibnul Qayyim, Al-Baydawi, Ibnu Katsir, Asy-Syarbini, ternyata semuanya sama. La ilaha illallah tidak bisa diartikan kecuali hanya satu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Taib. Berikutnya Asyuyuti. Ya, Asyuyuti kita habiskan sampai ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan insyaallah. Naam. Asyuyuti rahimahullah berkata dalam tafsirnya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, lagi-lagi sama. Al-Munawi rahimahullah berkata, la ilaha maknanya tiada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Dalam dua kalimat syahadat terkumpul antara nafi peniadaan dan isbat penetapan, serta mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak sesuai dengan kemuliaan dan keesaannya. Ya, jadi sama penjelasannya, ujung-ujungnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang terakhir dari nukilan-nukilan para ulama kita tentang makna la ilaha illallah. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, kalimat yang agung ini, apa ini kalimat yang agung? La ilaha illallah. Senantiasa pembahasan kita la ilaha illallah tidak akan menghasilkan manfaat bagi pemeluknya, bagi yang mengucapkannya, apabila ia datang dengan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang tersebut dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ya, kalimat la ilaha illallah ini tidak akan menghasilkan manfaat bagi pemeluknya, melainkan kecuali apabila ia datang dengan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Al-Bara'ah. Surat Al-Bara'ah ini disebut juga surat At-Taubah. Mungkin yang lebih terkenal surat At-Taubah ya. Tapi punya nama lain yaitu Al-Bara'ah. Surat Bara'ah, surat Bara'ah. Mengapa dinamakan surat Bara'ah? Siapa yang tahu? Kenapa? Itu salah satu sifat atau ciri surat Bara'ah. Tapi kenapa disebut At-Taubah ini sebagai surat Bara'ah? Sebenarnya meskipun kita tidak tahu artinya, Bara'ah artinya apa? Katakanlah nggak tahu. Tapi kalau kita membaca surat At-Taubah dari awal, insya Allah kita tahu penyebabnya. Itu barusan dibicarakan. Salah satu ciri surat Bara'ah, surat At-Taubah memang tidak diawali dengan basmalah. Yang saya tanyakan, mengapa surat At-Taubah ini juga dinamakan surat Bara'ah? Kenapa? Tobatnya orang-orang kafir, terlalu jauh. Nah, itu sederhana. Karena kata pertama di dalam surat At-Taubah adalah bara'atum minallah. Bara'ah. Ya. Seperti itu, sederhana saja. Ya. Nah ini. Jadi surat Bara'ah atau surat Taubah, ya. Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Bara'ah, At-Taubah dan selainnya tentang orang-orang yang mengucapkannya tetapi pengucapan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali. Sebagaimana keadaan kaum ahli kitab dan orang-orang munafik dengan segala macamnya. Orang-orang munafik itu syahadat enggak? Bukannya syahadat, sholat, puasa, zakat.
Tetapi karena mereka tidak mengamalkan syarat-syarat la ilaha illallah, mereka tetap apa? Tidak masuk ke dalam golongan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Ya. Orang munafik ini bukan orang yang beriman. Meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengamalkan salat, dan mereka mengamalkan amalan-amalan sebagaimana orang-orang yang beriman. Tapi karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, maka mereka apa? Dikatakan bukan termasuk orang-orang yang beriman. 6. Kalimat tersebut tidak memberikan manfaat kepada mereka dengan sebab mereka tidak mengamalkan syarat-syaratnya. Di antara mereka ada yang bodoh akan penunjukan kalimat ini, yaitu peniadaan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan tersebut serta kejujuran dalam dan keikhlasan. Ya. Maknanya begini, di antara mereka ada yang bodoh. Bodoh itu apa? Tidak pintar, tidak berilmu. Ya. Bahasa halusnya, di antara mereka ada yang tidak tahu. Ya. Memang kalau kita merujuk ke dalam kitab aslinya mungkin ya Asy-Syaikh membahasakan dengan jahilu. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Dan yang namanya bodoh itu artinya apa? Tidak tahu? Tidak tahu. Jadi kalau kita mau perhalus perkataan beliau ini, di antara mereka ada yang tidak tahu akan penunjukan kalimat ini. Di antara kaum muslimin ada yang tidak tahu kalau kita mengucapkan la ilaha illallah ini kita harus apa? Nah, itu singkatnya. Ya, jadi la ilaha illallah ini hanya diucapkan tapi nggak tahu ini fungsinya apa, konsekuensinya apa, dan ini amat sangat benar. Amat sangat benar. Tanyakan saja kepada kebanyakan kaum muslimin, Mas, Mbak, la ilaha illallah itu artinya apa? Yang pertama, rata-rata mereka akan menjawab apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu, kalau begitu, yang diinginkan dari la ilaha illallah ini apa? Artinya, kalau Anda sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka Anda harus melakukan apa? Coba kalau mereka ditanya seperti itu, apa jawabannya? Paling ya kita sholat, Mas. Kita zakat, kita ibadah, itu saja? Mereka menjawab iya. Ya, padahal ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, yang paling utama itu adalah meniadakan segala bentuk kesyirikan. Kalau mereka faham kalimat la ilaha illallah, tanya, misalnya orang yang faham ini, Mas, Mbak, arti la ilaha illallah itu apa? La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Panjang, mantap. Oke. Setelah Anda mengucapkan la ilaha illallah, apa yang diinginkan? Kalau Anda mengucapkan la ilaha illallah, Anda itu harus melakukan apa? Ya beribadah hanya kepada Allah, Mas. Enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Lanjut lagi. Ibadah apa yang Anda maksud? Semua jenis ibadah. Baik itu sholat, zakat, puasa, ibadah zahir maupun ibadah batin, seperti berharap, takut, ya, bertaubat, tawakal. Nah, orang yang seperti ini baru faham kata la ilaha illallah. Pernah ngetes enggak? Tanya teman, bro, la ilaha illallah itu apa sih? Coba ya. Coba tanyakan. La ilaha illallah ya, ente ini nggak tahu aja. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Ya. Terus kalau ente sudah mengucapkan la ilaha illallah, apa yang ente lakukan? Apa kewajiban ente? Ya kita harus sholat, zakat, puasa, haji, demikian. Itu aja? Iya. Ke kuburan minta-minta boleh nggak? Ini khilafiyah ini. Nanti begitu jadinya. Subhanallah. Padahal ini prinsip. Ya. Maka coba tanyakan, dan benar apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, di antara mereka ada yang bodoh, tidak tahu, enggak ngerti akan penunjukan kalimat ini. Yaitu apa? Peniadaan kesyirikan
dan berlepas diri dari kesyirikan. Ya, di antara hal yang dituntut ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus tidak berbuat syirik dan berlepas diri dari syirik. Ini penting. Karena kalau kita tidak syirik tapi kita masih membantu, masih mengakui, maka kita belum dikatakan telah mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Totalitas. Belum dikatakan kita telah memenuhi la ilaha illallah. Artinya apa? Misal, ketika kita enggak berbuat syirik. Enggak, saya enggak berbuat syirik. Tapi ada orang yang berbuat syirik kepada Allah, biarkanlah, itu hak mereka. Ya, jangan kita ganggu orang lain. Ya. Tanpa ada pengingkaran, itu batil, enggak. Ya, saya tidak berbuat syirik kepada Allah, tapi saya menghormati, saya menyerahkan sepenuhnya, saya membiarkan dan saya menghargai orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Maka ini masih kurang. Jadi perhatikan, dan ini banyak dialami oleh kaum muslimin. Yaitu apa? Tidak faham dengan apa yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah, serta kejujuran dan keikhlasan. Ya, jujur dalam la ilaha illallah dan keikhlasan dalam la ilaha illallah ini butuh pembuktian. Kemudian, dan ini berdampak ketidakterimaan mereka terhadap orang-orang yang mendakwahkan kalimat ini secara ilmu dan amal, dan meninggalkan ketundukan untuk mengamalkan kandungannya, sebagaimana keadaan kebanyakan manusia yang mengucapkannya dahulu maupun sekarang. Ya, imbas dari ketidaktahuan mereka akan la ilaha illallah, kalau kita jelaskan, kalau kita sampaikan, mereka akan mengingkari. Bagaimana tidak mengingkari? Ini bersentuhan dengan apa? Kebiasaan kebanyakan kaum muslimin. Ya, bagaimana tidak mengingkari? Ya, ini bersentuhan dengan akidah mereka. Mas, apa kalimat la ilaha illallah artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita benarkan, bukan mas. La ilaha illallah itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sampai pada posisi ini mungkin dia oke lah, gak mudeng aku, tapi yowis gak apa-apa. Lanjut. Nah, ketika anda sudah mengucapkan la ilaha illallah, apa kewajiban anda? Sholat, zakat, puasa, ibadah. Oh, itu saja? Iya, kurang mas. Anda harus berlepas diri dari kesyirikan. Anda nggak boleh minta-minta ke kuburan. Anda nggak boleh percaya jimat. Anda tidak boleh mendatangi dukun dan paranormal. Wih, nggak bisa gitu mas, nanti dulu. Amalan ini sudah ada sejak dahulu. Nah, lihat, ya, karena dia nggak tahu la ilaha illallah, dia taunya itu Islam yang sebagaimana diamalkan oleh pendahulu-pendahulunya. Lalu kita jelaskan dengan tegas dan jelas, nggak makan jelimet-jelimet. La ilaha illallah itu ini dan kewajibannya adalah ini. Maka apa? Kata Syekh, ini berdampak ketidakterimaan mereka terhadap orang-orang yang mendakwakan kalimat ini secara ilmu dan amal. Ditolak kita. Ya, lalu kita ngajarkan la ilaha illallah dengan benar, wah ini bahaya ini. Ini akan apa? Bergesekan dengan apa yang selama ini kita amalkan. Padahal apa? Dia tidak tahu makna la ilaha illallah. Dan saya mengatakan sebagaimana keadaan kebanyakan manusia yang mengucapkannya dahulu di zaman Rasulullah dan maupun sekarang. Akan tetapi kasus ini di zaman sekarang lebih banyak. Ya, di zaman sekarang lebih banyak. Di antara mereka ada yang dicegah oleh sifat sombong dan hawa nafsunya dari mencintai dan mengamalkan kalimat ini. Artinya, sebagian manusia mungkin sudah tahu arti yang benar dari la ilaha illallah ini apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Tapi karena sombong, hawa nafsu, waduh, kalau saya ngajak pengikut saya mengamalkan la ilaha illallah, bahaya. Saya akan ditinggalkan nih. Ya, saya nggak akan dipakai lagi nih. Ya, saya tidak akan dihormati lagi. Perhatikan, ada sebagian manusia yang sebenarnya sudah tahu dia akan makna la ilaha illallah. Orang tahu bahasa Arab, bisa baca kitab, tetapi karena sombong dan hawa nafsu,
Mungkin pas kita datangi dan dialog, iya mas, sebenarnya itu la ilaha illallah itu saya faham, tapi gimana lagi? Sekarang umat ini apa? Ya mengamalkan Islam ya seperti ini. Kalau kita rubah, kalau kita jelaskan, nanti mereka akan berontak. Nanti mereka nggak akan mau menerima Islam. Perhatikan, ya. Dan ini merupakan PR yang besar bagi para pendakwah Islam. Artinya orang-orang yang ingin mengajak manusia mengajak ke dalam agama Islam. Dan kalau boleh kita katakan suatu kesalahan ketika kita mengajak orang yang belum memeluk Islam, lalu kita ajarkan Islam tapi tidak memulai dari pondasi dasarnya. Artinya apa? Misal suatu kaum yang dahulunya tidak beragama atau beragama dengan agama tertentu, lalu kita masuk ke sana dan kita dakwakan Islam, tapi penjelasan Islam kita ini tidak pada poin pentingnya. Ya, Islam itu apa? Islam itu agama yang damai, mengajak kepada ibadah kepada Allah. Sampai pada poin ini benar, tapi ingat, yang lebih benar apa? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, Islam itu mengajak kita beribadah kepada Allah. Ini benar, tapi belum apa? Belum sempurna. Islam itu mengajak orang untuk apa? Puasa, zakat, ramah dan lain sebagainya. Oh gitu ya Islam. Ya saya mau masuk Islam. Ya, akhirnya setelah masuk Islam, mereka masih apa? Mengamalkan amalan-amalan yang dahulu itu masih mereka kerjakan. Ya, sedekah bumi, masih percaya dengan apa? Ramalan-ramalan, masih memiliki keyakinan-keyakinan khurafat. Bayangkan, padahal mereka apa? Dahulunya non-Islam, kemudian masuk Islam tapi nggak tahu inti ajaran Islam. Akhirnya ketika didakwakan, afwan, Islam ini tidak boleh menjadikan sesembahan selain Allah. Kita nggak boleh melakukan sedekah bumi, kata mereka. Ini artinya kita apa? Meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Ya, kita nggak boleh percaya dengan khurafat-khurafat. Artinya apa? Kita percaya adanya sesuatu selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Nah ini, maka tentu mereka akan apa? Menolaknya. Dulu orang Islam ngajak kita masuk Islam nggak seperti ini kok. Nah ini, salahnya siapa ini? Ya, siapa yang salah ini? Nah sebagian kalangan mungkin berpendapat, ya masih mending lah mereka itu masuk Islam, pokoknya Islam, daripada apa? Mereka tidak memiliki agama atau mereka di luar Islam. Yang penting kan mereka Islam. Ingat, ya, Islam ini dinilai bukan hanya sekedar agamanya Islam, KTP-nya Islam, dia bersyahadat, dia sholat, tapi intinya itu apa? Apakah dia mengamalkan la ilaha illallah atau tidak? Makanya apa pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal? Ya, perhatikan, inilah seorang pendidik sejati. Ya, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, fa'alimhum falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaihim syahadatu alla ilaha illallah atau syahadata alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah dakwah pertama kalimu kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Ya, ini modal besar bagi para penyeru, ya, para dai yang ingin mengajak umat lainnya untuk masuk Islam. Diajarkan dulu intinya. Barulah kata Rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah menerima Islam, mentaati Islam, faham syahadat, tahu konsekuensi dari syahadat, ya, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Lihat, bukan salat dulu yang diajari, ya, tapi apa? Tauhid dulu. Sehingga misal kita datang ke suatu pegunungan,
di sana ada umat yang tidak memiliki agama, lalu kita tawarkan Islam. Bapak-bapak, mari masuk Islam. Apa Islam itu? Maka Islam itu mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah. Artinya apa ini? Kita hanya percaya kepada Allah, kita hanya menyembah Allah, kita hanya tawakal kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah. Loh, berarti kita, dia akan paham, berarti kita nggak boleh mempercayai adanya ini, adanya penunggu ini, adanya dewa ini. Enggak, itu bukan Islam. Ya, pertama kali ketika Anda masuk Islam, Anda harus membuang segala macam bentuk keyakinan khurafat. Enggak mau saya. Ya, saya nggak mau seperti itu. Saya mau beribadah sebagaimana dahulu kala. Sudah selesai. Ya, ini lebih mending. Artinya apa? Berarti mereka jelas-jelas bukan kaum muslimin. Tapi kalau mereka diajak masuk Islam, Islam itu apa? Ya, Islam itu baik mas, begini. Tapi nggak diajarkan intinya. Ya, kemudian diajarkan sholat masih mau. Ya, sholat ibadah. Tapi inti dari Islam tidak mereka senggol sama sekali. Artinya apa? Ternyata mereka masih berbuat syirik kepada Allah. Dan ini merupakan apa? Salah satu bentuk suatu hal yang bisa menipu. KTP-nya Islam, penampilannya Islam, tetapi ternyata dia tidak mengamalkan intisari dari ajaran Islam. Ini lebih berbahaya. Mereka dianggap saudara kita, tetapi ternyata mereka mengamalkan amalan-amalan yang dari awal sudah bertentangan dengan Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya enggak apa-apa kita sampaikan di awal apa adanya. Islam itu tauhid. Kalau mau masuk Islam ini Anda harus terima. Oke, saya siap meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nah, barulah Islam mengajarkan salat. Mau salat, baru zakat dan seterusnya. Nah, inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika berdakwah pertama kali kepada non-muslim. Lihat kita sekarang, ya, saudara-saudara kita di pegunungan sana, katanya mereka Islam, tapi apakah mereka sudah meninggalkan keyakinan-keyakinan syirik mereka? Jika tidak, ini PR-nya lebih berat lagi. Karena mereka sudah merasa masuk Islam, padahal wallahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak tahu sebesar mana mereka mengamalkan tauhid ini. Taib. Kemudian sedikit lagi. Adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang murni, mereka mengucapkannya dan mengamalkan syarat-syaratnya secara ilmu, keyakinan, kejujuran, keikhlasan, kecintaan, penerimaan dan ketundukan. Mereka memusuhi atas dasar kalimat ini, loyal di atas kalimat ini, mencintai karenanya dan membenci karenanya. Ya, jadi nanti ini ada sedikit perincian masalah syarat la ilaha illallah. Nah, hak-hak kalimat ini lebih dikenal di kalangan para ulama sebagai syarat kalimat la ilaha illallah. Dan penamaannya sebagai syarat dikarenakan kalimat ini tidak akan bisa bermanfaat di dunia dan akhirat melainkan dengan mendatangi syarat tersebut. Apabila seluruh syarat ini hilang atau salah satunya, maka kalimat ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Dan ini insyaallah yang akan kita pelajari, ya. Dan ini menentukan apakah selama ini la ilaha illallah kita sudah benar. Nah, adapun nas-nas yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki syarat yang telah masyhur dalam perkataan para ulama. Di antara perkataan ulama dalam hal ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata sekali lagi tidak mudah, ya, tidak sederhana ketika kita hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada konsekuensinya, tanpa ada syarat-syaratnya. Dan inilah tugas kita. Dan inilah yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, belum ada waktu terlambat bagi kita. Mungkin kita tahunya la ilaha illallah seperti yang tadi kita gambarkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian setelah masuk Islam, la ilaha illallah apa yang Anda kerjakan? Ibadah tanpa menyenggol sama sekali peniadaan terhadap kesyirikan. Maka sekarang kita sudah tahu, dan alhamdulillah semoga kita menjadi semakin yakin dengan la ilaha illallah, dan kita bisa minimal menjelaskan, ya, secara singkat kepada kawan-kawan kita. Mereka terima, alhamdulillah. Setelah itu baru dakwahkan yang lainnya, ya, dakwahkan yang lainnya. Tapi kalau mereka nggak terima, maka ya sudah,
Ya, berarti PR kita adalah pada menjelaskan kalimat la ilaha illallah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Kedengaran ya suaranya ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Insya Allah tadi sekitar membahas masalah bahasa Arab. Ya kalau ada yang belum paham, ya tidak apa-apa lah. Yang penting intinya itu di halaman 99 tadi ya. Itu paling inti, ringkasan dari makna la ilaha illallah, yaitu apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Kalau ada yang tanya kok bisa la ilaha illallah artinya ini, nah ini suruh baca apa penjelasan setelahnya. Kata la, kemudian kata ilaha, kemudian kata illa, kemudian kata Allah, semuanya apa? Memiliki pengertian yang subhanallah luar biasa dalam bahasa Arab. Nah, tadi ada yang tanyakan? Betul. Tadi mengenai poin peniadaan dan berlepas diri dari seluruh kesyirikan itu, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan acara-acara yang baru dalam agama Islam yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah? Apakah itu termasuk kesyirikan dan kita harus berlepas diri darinya? Taib. Jadi masalah berlepas diri dari kesyirikan, ya, masalah tidak berbuat syirik dan berlepas diri dari kesyirikan, maka ini berbeda dengan yang tadi disebutkan, yang kita kenal dengan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunnya dari Rasulullah SAW. Tentu berbeda dari segi apa? Konsekuensi. Ya, meskipun bisa jadi ada kaitannya, ya, bisa jadi ada kaitannya. Artinya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka bisa jadi dia juga terjerumus ke dalam perbuatan apa? Bid'ah. Tetapi bisa jadi juga tidak. Ada kalanya orang itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak berbuat syirik, dia enggak percaya dengan paranormal, dia tidak mendatangi dukun, dia tidak memiliki keyakinan-keyakinan khurafat. Tetapi dalam beribadah ternyata dia masih terpengaruh dengan apa? Tata cara ibadah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini mungkin orang yang bertauhid tapi karena dia mungkin masih mengikuti tata cara ibadahnya orang-orang sebelumnya dengan tetap meyakini ibadah hanya kepada Allah. Ya, saya baca Quran seperti ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi caranya mungkin ada cara-cara yang baru. Saya baca doa dan sholawat ini lillahi ta'ala, saya serahkan kepada Allah, bertauhid dia. Tapi dalam pelaksanaannya, tata caranya mungkin ada yang kurang tepat, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, tentu kalau kita totalitas dalam bersyahadat, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka kita harus berlepas diri dari keduanya. Hanya saja dalam masalah tauhid dan syirik ini tentu lebih berat. Ya, ini tentu lebih apa? Berat. Artinya, katakanlah kita masih mentoleransi amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, kita masih apa ya? Itu juga benar. Misalnya seperti itu. Tetapi kita meyakini kalau untuk syirik enggak, kita enggak ada toleransi. Maka insya Allah orang seperti ini masih apa? Memenuhi syarat la ilaha illallah. Masih memenuhi syarat la ilaha illallah. Hanya saja dalam syarat Muhammad Rasulullah dia ada kekurangan. Sejauh mana kekurangan itu? Makanya ini tadi yang saya sampaikan, ada kaitannya. Kalau sampai dia meyakini enggak apa-apa kita beragama tanpa petunjuk Rasulullah, boleh. Nah, ini bisa menyerempet kepada kekufuran. Tapi kalau dia masih meyakini Rasulullah itu sebagai apa? Utusan Allah yang menurunkan syariatnya, hanya saja ya mungkin karena khawatir
mungkin karena perasaan nggak enak, dia masih mentolerir amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, sejauh itu pula lah imannya berkurang. Tapi dia masih punya iman, masih punya tauhid. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang disampaikan? Ini kayaknya mati lampunya rata ya. Ada yang dari kota? Saya belum hubungi. Sebelah kiri sana. Yang sana? Kota? Masya Allah. Ya. Taib. Sidoarjo ke arah Surabaya yang mati lampu. Oh gitu. Taib. Lagi sampaikan? Ya. Iya. Dan di sana saya berperan juga, tapi dalam hati saya mengingkari. Apakah itu boleh? Ya. Iya, seperti yang mungkin sering kita dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Maka tanyakan pada diri kita sendiri. Tapi apakah perbuatan kita itu menggugurkan la ilaha illallah? Tentu tidak. Ya, mungkin antum ingin kejelasan ini ya. Apakah perbuatan kita ini menodai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Iya. Menodai iya. Tapi apakah menggugurkan dan menghilangkan? Tidak. Karena kita masih punya keyakinan khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Cuman ya karena hati ini lemah, ya enggak kuasa untuk menolak, ya khawatir ini khawatir itu. Nah ini. Jadi ini yang perlu kita kuatkan dulu. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita terus mempelajari tauhid. Ya. Dan nanti pada ya afwan bisa jadi ya, ini bisa jadi ya. Saya enggak nakut-nakuti. Kalau tauhid kita sudah mantap, kita enggak khawatir. Apa amalan enggak ada tuntunannya? Mending saya keluar. Ya. Karena saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Saya lebih menghormati Allah dan Rasulnya. Tapi saya nggak ngajari keluar loh ya. Ya jangan salah. Cuman bisa jadi ketika keimanan kita sedang kuat, kita nggak takut dengan rizki. Gara-gara ini kita menerjang dari larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini kita kuatkan dengan kajian tauhid. Dan ini yang sedang kita usahakan. Ya. Bagaimana membakar hati kita untuk benar-benar totalitas dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang disampaikan? Cukup ya? Mungkin kita akhiri sekian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.